Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami selaku pengurus Mushola Tawabin dan jamaah Mushola Tawabin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga kita selalu nantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi balagha umurana ila yaumin nahar wa nashkuruhu ala ni'amihil aktsar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma'amila ibnu adama yawman nahri amalan ahabbu ilallahi min irqati damin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu kata yang pantas kita ucapkan saat ini adalah alhamdulillah. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Zulhijjah pada tahun ini. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan Arba'atun Hurum. Oleh karena itulah kita manfaatkan kesempatan ini untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang istiqamah dalam beribadah. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Rasul pilihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Zulhijjah merupakan bulan yang bersejarah, tidak terlepas dari dua peristiwa yang besar untuk umat Islam, yaitu haji dan kurban. Keduanya merupakan peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya, bulan ini dikenal dengan hari-hari Ibrahim yang mampu melewati ujian Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Oleh karenanya, Nabi Ibrahim masuk ke dalam kelompok ulul azmi, kelompok nabi yang memiliki ketabahan yang sangat luar biasa dan keteguhan dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna min nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau ya Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Semangat Nabi Ibrahim dalam beragama memang sudah terlihat
sejak beliau masih kecil. Saat Nabi Ibrahim mencari siapa Tuhannya, dan pada akhirnya ia menemukannya, yang sampai saat ini kesaksiannya kita baca pada saat sholat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kesabaran dan kegigihan dalam menghadapi ujian sudah nampak dari kecil. Ujian dari orang terdekat, yaitu ayahnya seorang pembuat patung dan berhala. Ujian dalam rumah tangga, di mana bertahun-tahun menikah tetapi belum dikaruniai keturunan. Karena kesabarannya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau dikaruniai putra, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ujian Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail di tengah gurun pasir yang tandus di sebuah lembah, di mana tempat itulah cikal bakal berdirinya Ka'bah Baitullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan proses terjadinya pelaksanaan ibadah haji sampai saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 96-97. Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejauh mana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Nabi Ismail beranjak remaja, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya yang beliau sayang. Karena kecintaannya kepada Allah lebih besar dari yang lainnya, maka perintah Allah siap ia laksanakan. Inilah contoh ciri seorang ayah yang soleh, yang memiliki keturunan yang soleh pula, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kemenangan yang mereka peroleh dan menjadikan suri tauladan yang wajib kita ikuti sampai saat ini. Oleh karena itulah menjadi sunnah muakkadah bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkurban, agar dapat meneladani sikap kesolehan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam. Selain itu banyak manfaat dan keutamaan yang Allah akan berikan bagi mereka yang mau berkurban. Salah satunya dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyyu min amali yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqi dam. Tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengalirkan darah kurban. Inna halatati yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa aslafiha. Karena sesungguhnya hewan-hewan tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kuku kakinya. Wa anna dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa' min al-ard fatibu biha nafsan. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menetes di atas tanah. Maka lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Akan tetapi Nabi menyinggung bagi para kita yang memiliki kemampuan untuk berkurban namun tak mau berkurban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Yang artinya barang siapa yang memiliki keluasan rezeki dan dia tak mau berkurban, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan dekati tempat-tempat salat kami.
yang artinya Nabi tak mau dekat-dekat dengan orang tersebut di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitu pula ibadah haji yang saat ini sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang tengah melaksanakannya. Semua itu adalah proses perjalanan kisah hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dari mulai Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, tawaf, sa'i, air zam-zam, melontar jumrah dan yang lainnya. Itu semua adalah peninggalan Nabi Ibrahim dan keluarganya yang menjadi milah untuk kita ikuti. Oleh karenanya, dua peristiwa besar yang menghiasi perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu haji dan kurban, dapat kita ambil hikmahnya, yaitu ujian akan berbuah kemenangan jika kita ikhlas, sabar, dan didasari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalaninya. Karena tak sedikit manusia yang jika dirinya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya tidak ikhlas, bahkan mengeluh dan tak sabar ingin segera keluar dari ujian tersebut. Bahkan yang lebih celakanya, dia malah marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ujian yang diberikan kepadanya, dan ia semakin jauh dari Allah, tak mau beribadah lagi kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang mulia ini, semoga Allah selalu tetapkan iman dan Islam kita. Allah berikan kita istiqamah dalam ibadah. Allah jadikan kita hamba yang selalu sabar dan ikhlas dalam menerima segala ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saudara-saudara kita yang tahun ini bisa berkurban, semoga Allah terima kurbannya dan Allah berkahkan rezekinya. Dan untuk saudara-saudara kita jamaah haji Indonesia khususnya dan jamaah haji lainnya pada umumnya, semoga kembali ke tanah air masing-masing membawa haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang belum berangkat, semoga Allah perkenankan kita dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah pada tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'idis safiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.